Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rini Triwahyuni. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Ketunggal Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya tampilkan video pembelajaran dengan materi teks anekdot. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kurang semangat nih, coba semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Karena sudah baik, dan sebelum kita memulai pelajaran, coba kelasnya berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Arif, Oke, Bu. bagaimana kabarnya Arif? Baik. Sehat? Sehat. Elsira Yanti, coba senyum dikit Elsira. Masya, Masya ini apa kabarnya? Kemarin kamu tidak masuk? Rifan, sudah rapi semuanya? Coba lihat di bawah meja ini ada sampah tidak? Jadi kita sudah siap untuk belajar. Dan supaya kita semangat semuanya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Coba satu orang ke depan kelas bantu Ibu memimpin ice breakingnya. Arif bisa bantu Ibu? Ya, silakan. Kita hari ini akan melakukan ice breaking tepuk sukses seperti biasa ya. Coba yang lain semuanya berdiri. Sudah siap semuanya? Oke, silakan Arif dimulai. Tepuk sukses. Lihat Ibu, ada kita. Kita ngadu, ada kaya. Sukses, sukses, yes. Terima kasih ya Arif. Mungkin siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Hikayat, Bu. Nah, kita kan mempelajari tentang hikayat ya pada sebelumnya. Jadi siapa yang mau bantu Ibu? Apa itu hikayat? Ya Bu, Ya, sekarang. hikayat adalah cerita tentang kehidupan keluarga istana. Ya, benar. Ada lagi punya jawaban yang lain? Bu, Oh, Liparan silakan hikayat Liparan. adalah suatu kisah cerita atau dongeng menghibur ibu. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa hikayat merupakan cerita prosa yang menceritakan cerita kerajaan pada zaman dahulu yang menghibur bagi pembacanya. Nah, kaitan hikayat dengan pembelajaran kita pada hari ini adalah sama-sama menghibur. Apa menjadi atribut kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang teks anekdot. Kan? Baiklah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama bisa dilihat di sini, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Kemudian kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis makna tersirat teks anekdot. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Nah, tujuan pembelajaran ini harus kalian capai pada pertemuan kita pada hari ini. Baik. Salah satunya apa?
polisi, para pejabat yang lain dengan menggunakan teks anekdot. Jadi kalau kita mengkritiknya dengan yang lucu-lucu, mereka tidak akan tersinggung dan pesan yang kita sampaikan juga tersampaikan kepada mereka. Bisa dimengerti ya? Nah, coba kalian lihat pada layar ini. Coba bisa bantu ibu baca yang di depan. Siapa mau bantu ibu? Ya kan, bantu ya, baca. Baik Bu. Cukup hadiah 17 Agustusan aja yang digantung. Perasaanku jangan. Wah, perasaannya jangan digantung ya. Ini kan masih dalam tema 17 Agustus ya. Jadi cukup cukup hadiah 17 Agustus saja yang digantung, perasaannya karena situ jangan ya. Nah, ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam teks anekdot, mungkin di dalam percintaan. Karena kan teks anekdot ini kan ada seperti itu ya. Baiklah, kemudian dalam materi kita materi pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning namanya. Nah, Problem Based Learning ini dapat dilihat di sini adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti dalam pembelajaran ini kalian yang lebih aktif ya. Dari dalam berdiskusi nanti ada diskusinya, kemudian kalian ada mempresentasikan hasil diskusi kalian ke kelas ya, seperti itu. Kemudian saat berdiskusi boleh ingin menanggapi kelompok lain juga bisa ya. Baiklah, di dalam PBL ini ada 5 langkah-langkah PBL atau Problem Based Learning ini. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Kemudian ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, baiklah, coba kalian perhatikan lagi. Nah, apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Coba, gambar apa ini? Ada yang bisa jawab? Kucing. Kucingnya itu lagi ada tulisan apa di situ? Nah, di dalam teks anekdot ini kan kalau kita tidak melihat secara seksama, maka kita tidak akan mendapatkan atau memahami makna tersirat di dalam gambar tersebut. Di sini kan fotografernya alih-alih membuat dua pasang pengajaran malah kucing yang move on, yang diambil dari kata move on ya. Kalau move on ya. Nah, di sini cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat pada gambar tersebut juga berlaku dalam anekdot. Di dalam anekdot nanti ada makna tersiratnya. Makna tersirat itu yang kita pahami sendiri atau kalian pahami sebagai siswa dengan berpikir kritis nanti ya. Jadi harus membaca semua teks anekdot dengan sesama, baru kalian bisa memahami dari makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Nah, anekdot siapa yang bisa jawab? Coba kita dulu ya. Cerita lucu. Ada lagi? Tadi silakan sudah. Di depan kita dari tadi nih. Siapa ini? Masya. Cerita menghibur. Jadi anekdot tadi kan cerita ya. Kemudian ini cerita menghibur. Anekdot dapat disimpulkan bahwa anekdot adalah merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur. Anekdot ini bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial tertentu ya. Sudah bisa dipahami pengertian teks anekdot? Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Yudis. Ya, Yudis dulu ya, silakan. Jadi anekdot itu sama dengan humor ya? Anekdot dan humor. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik kan? Kita tahu kan? Humor itu juga adalah sesuatu yang lucu
dan yang bisa membuat orang tertawa itu disebut dengan humor. Tetapi ada perbedaannya di sini. Seringkali orang itu sering menyamakan antara humor dan anekdot. Di dalam anekdot itu ada humor, ya. Humor adalah sesuatu yang bersifat lucu yang dapat menggelikan hati atau rasa geli bagi yang mendengar maupun melihatnya. Humor itu hanya bersifat untuk menghibur saja. Tetapi anekdot itu selain ada sifat menghiburnya, tetapi ada kritikannya, ada isi, ada pesan yang ingin disampaikan di dalam teks anekdot. Bisa dipahami tidak? Jadi humor itu hanya cerita-cerita lucu saja, tidak ada pesan atau seperti amanah gitu kan yang ingin disampaikan, tidak, hanya cerita lucu yang ingin membuat orang tertawa. Tapi kalau anekdot ini selain dia memberikan hal-hal yang lucu, menceritakan hal yang lucu, juga ada kritikan atau makna yang tersirat di dalam teks anekdot tersebut. Nah, untuk kalian membedakan antara humor dan anekdot, di sini bisa dilihat ada surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Ada yang bisa bantu ibu membacakan? Ini surat tukang buah kepada tukang sayur. Siapa yang ingin bantu ibu bacakan? Siapa? Yohanes, coba. Yohanes jadi surat tukang buah kepada tukang sayur. Nah, coba tukang buah dulu. Wajahmu memang manis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sesak nafasku, hatiku anggun lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apa di malam Jarang apel. apel di malam minggu, ya Tuhan, mohon bimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukku. Jadi di sini ada surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Di sini menggunakan karena dia si tukang buah, jadi dia menuliskan surat cintanya itu menggunakan buah-buahan. Wajahmu memang manggis, manggis berarti kan manis ya. Ini kalau memang perpisahan, perpisahan maksudnya perpisahan. Nah di sini adalah surat tukang buah kepada tukang sayur. Ada balasannya nih. Ibu mau minta bantu satu orang juga yang membalas surat cinta dari tukang buah nih. Balasan dari tukang sayur. Ayo coba siapa yang bisa bantu ibu bacakan? Syira, silakan Syira. Dari nih, balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu brokoli. Brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau telepon, aku aja mesti ke hotel. Terus terong aja. Terus terong aja. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama kelar. Jangan kangkung. Jangan kangkung aku lagi. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Capek deh. Kira-kira surat dari si tukang sayur dan tukang buah ini ada kesan lucunya tidak? Ada. Kira-kira ada makna tersirat yang ingin disampaikan dari cerita ini? Ada tidak? Tidak. Makna yang lain, makna yang tersirat selain dari kata-kata lucu yang digunakan menggunakan buah-buahan dan sayur-sayuran, ada tidak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Nah ini tidak ada ya, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah sang wartawan, Arif bacakan Arif. Sang wartawan. Sang wartawan. Suatu hari, seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan. Karena banyak orang yang mengerumuni lokasi kejadian, wartawan tersebut tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Setelah berpikir keras, wartawan tersebut dapat ide. Minggir, minggir semua, saya ayah korban. Ia berseru.
Saya minta jalan. Benar saja. Kerumunan itu membiarkan dia lewat. Semua mata terarah kepada wartawan tersebut. Sang burung wartawan GR dalam hati berhasil juga. Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat seekor anak monyet tergeletak tak berdaya. Jadi bagaimana ceritanya? Lucu tidak? Nah, di sini adalah cerita sang wartawan itu mengaku dia seorang ayah yang seseorang yang kecelakaan tadi, dan setelah dia melewati kerumunan, ternyata yang kecelakaan itu adalah anak monyet. Tadi itu adalah hal yang lucunya. Nah, bisa dibedakan. Yang tadi itu kan surat antara tukang sayur dan tukang buah itu hanya merupakan cerita lucu saja, tidak ada makna yang ingin disampaikan. Sedangkan sang wartawan itu saya lucu tetapi ada hal yang ingin disampaikan atau pesan atau amanat. Atau ini tidak membicarakan masalah kritik ya, karena anekdot sangat luas, bukan hanya kritikan saja kepada para pejabat, para politikus, tetapi juga di dalam kehidupan sosial semuanya. Nah, di sini kita mengidentifikasi sang wartawan tadi, penyebab kelucuan teks anekdot yang wartawan itu dapat diidentifikasi, yaitu menjadi lucu karena apa? Karena apa tadi penyebab kelucuannya? Karena wartawan yang mengaku sebagai ayah korban terkejut ketika sampai di tengah kerumunan. Ternyata yang tergeletak tak berdaya adalah seekor anak monyet. ya, jadi itu adalah penyebab kelucuan teks anekdot tersebut. Apa yang diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot? Ya, seperti ini tadi. Di dalam teks anekdot kan ada cerita humornya, di bagian mana itu yang bisa membuat kalian tertawa atau ada misal lucunya, itulah menjadi penyebab kelucuan teks anekdot tersebut. Bisa dipahami? Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Coba semangat lagi, semangat pagi, pagi luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian dalam menganalisis aspek makna tersirat teks anekdot, ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Tadi kan yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua cara menganalisis aspek makna tersirat. Dan dapat kita lihat makna itu diambil dari penyebab kelucuan tadi. Penyebab kelucuannya tadi itu kira-kira ada makna apa yang ingin disampaikan penulis itu untuk pembaca. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakannya? Siapa? Itu Iya. jangan suka berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang mudah. Iya. Yang nomor 2, Ibu, Rifan dulu. orang yang suka berbohong lambat lalu akan Ketahuan. Rivo? akibat suka berbohong membuat malu diri sendiri. Ya, ini merupakan makna tersirat dari teks anekdot yang disampaikan oleh penulis ya. Kemudian akan Ibu lanjutkan. Cara penyajian teks anekdot itu bisa disajikan dalam 2 bentuk, yaitu narasi dan dialog. Bisa membedakan antara narasi dan dialog. Tadi kan sudah diberikan contoh, itu merupakan narasi karena dia menjelaskan semuanya seperti bercerita. Kalau teks anekdot dalam dialog itu biasanya berupa dialog yang ada nama, kemudian ada tanda baca titik 2-nya setelah nama, kemudian kalau ada yang berbicara atau kata seseorang itu ada tanda petik 2 ya. Pernah melihat dialog-dialog drama? Nah, seperti itu juga di dalam dialog teks anekdot itu merupakan teks anekdot yang berupa dialog. Nanti bentuknya seperti itu. Kalau dalam narasi tadi kan bercerita tadi, sang wartawan langsung diceritakan atau dipaparkan, itu merupakan narasi, contoh narasi. Bisa dipahami tidak perbedaannya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Menyusun kembali teks anekdot dalam memerhatikan makna tersirat. Nanti menyusun kembali ini bisa saja nanti Ibu berikan tugas, ada teks anekdotnya berupa dialog. Nanti kalian akan menceritakan kembali secara narasi menggunakan diri. Jadi tidak ada bentuk dialognya lagi, langsung kalian ceritakan.
Nah, itu nanti tugas dalam menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat. Makna tersirat menggunakan bahasa sama dengan teks anekdot yang berupa dialog itu. Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, membaca teks anekdotnya dengan cermat terlebih dahulu. Kemudian menentukan isi teks anekdot yang akan diceritakan kembali. Kemudian menentukan makna tersirat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Kemudian menemukan tujuan dalam teks anekdot. Baiklah, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, kita lanjutkan. Baiklah, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Pasnya ada 9 orang, membentuk menjadi 3 kelompok. Arif, Ersira, dengan Rifan satu kelompok. Bisa langsung membentuk kelompoknya, pindahkan aja ya. Kemudian kedua ada Masya, Yohanes, dan Safan, bentuk kelompoknya. Kemudian yang kelompok ketiga Info, Vina, dan Bidis. Silakan satu kelompoknya. Ini dosen menjadi pejabat, nanti namanya ditulis di kelompok di sana. Nanti di sini diminta analisislah identifikasi penyebab kelucuan. Itu kan ada contoh teks, bukan contoh teks anekdot kan. Di setiap kelompoknya kan berbeda nih teks anekdotnya. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menampilkan teks anekdot, video teks anekdot. Baiklah, ini sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kalian di sini Ibu akan menampilkan 3 video. Nanti bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian suka ya. Kalian ingin menganalisis atau mengidentifikasi teks anekdot yang mana. Jadi ada 3 videonya. Yang pertama ini, coba perhatikan. Kalian amati dan baca. Seorang raja bernama Dewa. Hadiah isi Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong
biasa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Oke, baiklah, ini adalah video yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sih, Min. Dia ingin tahu nggak sebabnya apa? Barangkali aja beliau capek. Atau kakinya tidak mau berdiri. Bukan itu yang sebabnya. Sebab beliau juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Yang kalau beliau berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. oke, baiklah. Dari 3 video teks anekdot tersebut, jadi kalian diminta untuk mencari atau menganalisis penyebab kelucuan teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis makna tersiratnya. Itu nanti bisa kalian langsung tanggapi atau berikan tanggapan di secara lisan. Kemudian nanti baru mengerjakan atau menceritakan kembali dari teks anekdot yang kalian beri tersebut. Baiklah, silakan mengerjakan ya. Ini ada kendala? Sudah jelas ya? Penyebab kelucuannya nanti ditulis, kemudian yang nomor 2 itu makna tersiratnya juga ya. Ini baru kalian ceritakan kembali sesuai dengan video yang tadi. Kita lanjutkan. Ini jadi nanti nomor 1 kan penyebab kelucuannya, nanti nomor 2 baru makna tersiratnya ya. Sudah paham ya? Jadi kalian akan menanggapi mengenai video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Hasil diskusi kalian mengidentifikasi penyebab kelucuan dan menganalisis makna tersiratnya. Ibu mulai dari kelompok ini tadi menganalisis teks anekdot yang judulnya apa? Dosen yang juga menjadi pejabat. Oh iya. Penyebab kelucuannya langsung dibacakan hasil diskusi kalian ya. Penyebab kelucuan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu penyebab kelucuannya. Dia tidak mau berdiri karena kalau berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Kira-kira kelompok lain bagaimana jawaban mereka? Sudah benar? Ya. Kemudian nomor 2 mengenai makna tersiratnya. Makna tersiratnya. Makna tersiratnya. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Ya, itu adalah makna tersirat dari teks anekdot yang mereka analisis. Baiklah, dengan selesai kelompok mana ingin memberi tanggapan atau menyampaikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok mana? Kelompok mana nih? Ini dulu lah. Ada semangat senyum-senyum. Ayo coba sampaikan. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban saksi. Oh, maaf, saya pikir tadi dia bicara dengan Anda, Pak Hakim. Tuh. Benar tidak jawaban dari kelompok kedua ini kira-kira yang lain? Benar. Benar ya? Atau ada beri tanggapan yang lain? Memberikan tanggapan yang lain ada? Sudah benar? Sudah teman semua nih ya, anak-anak ibu nih. Dabu. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Berdasarkan hasil diskusi, makna tersirat dari teks anekdot, dan membaca buku adalah bila kita membaca buku tanpa memahami isinya. Kita sama bodohnya dengan seekor keledai. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Mereka tadi mengidentifikasi keledai membaca buku. Jadi identifikasi mereka penyebab kelucuannya yaitu apabila kita tidak membaca, benar? Apa tadi Sirah? Membaca buku tanpa memahami isinya. Apabila kita tidak membaca buku tanpa memahami isinya, maka kita seperti keledai. Itu termasuk penyebab kelucuan atau makna tersiratnya?
Makna tersirat. Kalau penyebab kelucuannya apa? Penyebab kelucuan teks anekdot keledai membaca buku adalah seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran. Oh iya, maaf itu tidak ya. Kemudian makna tersiratnya apa dari penyebab kelucuan tersebut? Makna tersiratnya yang disampaikan adalah bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, maka kita sama bodohnya dengan seekor keledai. Nah, itu makna tersiratnya. Kira-kira kalau kalian itu hanya membaca buku tanpa kalian pahami isinya, itu sama juga dengan keledai berarti ya? Ada tidak yang seperti itu di sini? Hanya membaca tanpa dipahami, ada tidak? Tidak mau ngaku ya. Silahkan kalian diskusikan dengan menceritakan kembali, menyusun kembali teks anekdot. Di situ ibu ada memberikan teks anekdot berupa dialog ya. Kalian diskusikan kembali bersama teman-teman menggunakan bahasa kalian sendiri dengan bentuk narasi. Bisa dipahami tadi ya perbedaan antara teks anekdot dialog dan narasi ya? Bebas kalian kerjakan, didiskusikan ya. Nanti kalian akan diminta mempresentasikan atau membacakan ke depan kelas secara bergantian ya. Nanti itu dialognya nanti nggak usah ada seperti dialog ini kan butuh narasi ya. Ini bisa diganti ini dialognya tidak jadi balik, tidak usah menggunakan dialog lagi, langsung dinarasikan ya. Ini sudah ini kan ya, udah kapalnya kalau ini ya mantap. Udah mau selesai ya? Ada kendala? Kalau tidak nanti boleh ditanyakan ke ibu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Nanti kalian mempresentasikan ke depan, boleh bergantian membacanya ya. Kan ada 3 orang nih, nanti bergantian saja setiap paragraf bergantian supaya nanti semuanya. Kelompok mana yang ingin maju ke depan pertama kali? Ayo, siapa kelompok mana? Karena tadi sudah di depan, kita mulai dari belakang ya. Oke, mau di belakang dulu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Bina. Nama saya Ibu. Nama saya Yudhistira. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng, menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menunjuk keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian dia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Timur Leng menuju ke sebuah buku berserta isi segala apa yang telah ia ajarkan kepada keledai itu, lalu mengirim keledai menghadap ke arah buku tersebut membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak selama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya, terus menulis lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin. Setelah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan dia lalu menginterogasi. Dia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Oke, kita berikan aplaus atau tepuk tangan dulu. Lanjutkan lagi kelompok Yohanes. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Ningsi dan Dina, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya penasaran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang boleh dikumpulkan dulu hasil diskusi yang ini nanti. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita akan merefleksikan hasil diskusi kalian. Siapa yang ingin merefleksikan dari hasil diskusi kalian? Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi, makna tersirat dari teks anekdot, kisah pengadilan tindak pidana korupsi adalah siapa saja bisa melakukan tindak pidana korupsi, dari pejabat tinggi hingga staf biasa. Kemudian untuk dosen yang menjadi pejabat, hasil refleksinya? Berdasarkan hasil diskusi, makna tersirat dari teks anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat adalah kritikan terhadap para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Baiklah, dari hasil refleksi tadi bisa kita simpulkan materi yang telah kita laksanakan. Coba kelompok di belakang bisa menyimpulkan. Ya, silakan Idis. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu, menghibur dan memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Dalam teks anekdot terdapat makna tersirat atau pesan dari penulis yang dikemas dalam cerita yang lucu dan umum. Ya, dapat kita simpulkan ternyata dalam teks anekdot tersebut terdapat makna tersirat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca kepada dari penulis kepada pembacanya, maksud Ibu. Jadi bisa dipahami ya dalam mempelajari teks anekdot ini. Kemudian dari refleksi dalam keseluruhan pembelajaran pada hari ini, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar tentang apa kalian pada hari ini? Teks anekdot. Kemudian selain mempelajari teks anekdot, apa lagi yang kalian pelajari? Belajar kritik atau media. Kemudian yang kalian sukai pada pembelajaran ini apa pada hari ini? Menonton video sangat seru. Menonton video seru ya. Menggunakan cerita animasi, jadi kalian bisa lebih memahami mengenai teks anekdot itu tersebut. Kemudian apa lagi yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Berdiskusi bersama teman. Kalian bisa bekerja sama, bergotong royong ya. Jadi saling menghargai pendapat teman ya, dan mendapatkan hasil yang baik dari hasil diskusi kalian. Kemudian kira apa yang belum kalian pahami? Sudah paham. Ya, dari pilihan juga semuanya sudah paham karena apa yang kalian sampaikan semuanya sudah benar. Kalian memang anak hebat, anak sukses. Kita ulangi lagi. Tepuk sukses. Lihat itu ada cinta. Di mulut ada doa. Di pinggirku ada cinta. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Yes, anak-anak semuanya akan menjadi orang. Selanjutnya, Ibu meminta kalian membuat hasil karya teks anekdot bisa berupa gambar atau berupa dialog, juga berupa narasi sesuai dengan minat kalian. Misalnya ada sistem gambar nih, bisa membuat teks anekdot atau kritikan itu berupa gambar seperti karikatur seperti itu ya. Tapi juga ada teksnya supaya lebih jelas. Kalian suka berdialog, juga langsung kalian hadirkan buat video juga bisa. Tapi juga harus ada hasil produknya. Nanti bisa kalian tempelkan di kertas manila atau styrofoam itu bisa ya. Nanti bisa kita tempelkan di mading sekolah kita ya hasilnya nanti. Nah mungkin tugasnya bisa dipahami atau ingin bertanya mengenai tugas? Paham ya? Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk kembali ke tempat duduknya semula. Perhatikan lagi.